Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih bersama Belajar Visi Channel. Cari-cari pengetahuan, bagi-bagi pengalaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah langsung saja kita berbagi pengalaman pada video kali ini. Melanjutkan video sebelumnya, proses ataupun tahapan PPG dalam jabatan khususnya PAI di tahun 2022 ini. Kali ini kita sudah memasuki pada tahapan pendalaman pengayaan materi modul pertama yang saya lampaui, yaitu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Jangan lupa di akhir video kali ini tetap akan kami tampilkan tips dan triksnya agar Bapak Ibu tambah semangat, termotivasi untuk mengikuti PPG dalam jabatan lebih enjoy lagi. Yuk kita lanjut. Bapak Ibu, yang pertama kali harus kita cek adalah kontrak belajarnya. Di sini kami tampilkan kontrak belajar jam 6 itu sudah kita mulai standby. Bapak Ibu jangan membayangkan berarti kita nanti PPG sehari full dari jam 6 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Bayangan seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Karena apa? Nikmati saja prosesnya. Kalau memang disediakan jam 6 sampai 12 dengan sudah bisa lebih awal lagi, artinya Bapak Ibu sudah punya banyak istirahat waktu istirahat banyak sekali. Yang terpenting tetap fokus. Oke, kita mulai. Bisa dilihat di hari pertama seperti pada tampilan layar. Seperti pada tampilan layar, kita mengerjakan pretest, kemudian itu membaca kontrak belajarnya, membaca dan menelaah dari materi. Seperti itu Bapak Ibu. Hari pertama hanya KP1 dan KP2. Oke. Sekilas gambarannya seperti itu. Vicon dengan dosen, kemudian ada mengunggah hasil resume di LMS KP1 dan KP2, kemudian tugas analisa bahan ajar, kemudian belajar persiapan tes formatifnya, dan merevisi jika memang diminta dosen untuk merevisi. Kalau toh tidak ada, alhamdulillah Bapak Ibu bisa tidur nyenyak. Yang kedua pun juga sama, meresum KP3 dan 4, mengunggah resumnya, kemudian tugas analisa bahan ajar seperti biasa, tes formatif, dan revisi jika memang diminta oleh dosen. Yang ketiga, setelah resume sudah selesai, maka yang ketiga, hari ketiga yaitu menganalisa materi modul nanti berbentuk PJBL, Project Based Learning, ataukah PBL, Problem Based Learning. Setelah itu mereview, kemudian ditutup dengan mengerjakan tes akhir modul atau istilahnya post test, bisa disingkat dengan TAM. Setelah kita melihat di kontrak belajar, yuk kita langsung saja menuju LMS-nya. Cari alamat space PPG ini juga bisa, yang berlogo LMS seperti ini. Ya, space muncul seperti ini. Selamat datang. Oke saja. Di dashboard paling awal ini tertera rekapitulasi data daring, ada 10 modul. Rekapan nilai daring itu dari 10 modul. Perlu diingat Bapak Ibu, untuk pretest di sini tidak ada sama sekali perhitungannya, alias tidak mempengaruhi nilai-nilai di akhir modul setiap modulnya. Kalau resume jelas 20%-nya, analisa tugas bahan ajarnya 15%, tes formatif cenderung sedikit, hanya 10%. Yang ini yang harus dimaksimalkan Bapak Ibu, analisa materi, yaitu menggunakan
PBL, problem based learning, atau PJBL, proyek based learning. Kemudian tes akhir modul 20%. Tugas tambahan jika memang dibutuhkan, biasanya kalau Bapak Ibu kurang nilainya di bawah KKM 70, maka ada tugas tambahan remedial. Ini nilai akhir ditampilkan seperti ini. Seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada tertera online Bapak Ibu semuanya. Sudah berapa jam? Ini saya berarti sudah 72 jam 34 menit. Modul ada 10. Ya. Kita mulai. Hari ini hari pertama sejarah kebudayaan Islam, maka buka saja modul. Perlu diketahui Bapak Ibu, di sini ada tulisan buka modul, warnanya sudah biru karena sudah terlewati dan bisa dibuka. Tapi kalau nanti pertama kali Bapak Ibu masuk, awal mula mengikuti PPG, hanya sesuai tanggal Bapak Ibu bisa dibuka. Misalnya di modul pertama, maka bisa dibuka ya ini tanggal 24 Maret. Kalau sebelum tanggal 24 Maret otomatis tidak bisa. Saya pernah mencoba di pukul 00.001 itu sudah bisa dibuka. Artinya sudah memasuki di tanggal 24 Maret, artinya sudah bisa dibuka. Nah, untuk membuka ini langsung saja buka modul. Sebelum melakukan tugas resume, analisa bahan ajar, tes formatif, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengerjakan pretest dulu. Tidak mungkin bisa membuka tugas resume dan sebagainya jika belum memulai pretestnya. Maka kita lanjut ke pretest dulu yang perlu dikerjakan di hari pertama setiap modulnya. Pretest dikerjakan, contoh ada di kolom deskripsi juga sudah saya sediakan. Ini kita langsung, kalau sudah Bapak Ibu mengerjakan pretest, maka tugas resume bisa diklik, bisa dilanjutkan. Yuk kita lanjut tugas resume. Seperti ini Bapak Ibu tampilan yang ada di tugas resume. Tugasnya bagaimana? Ya jelas, tentunya ada materi, kemudian di resume, kemudian di-upload lagi. Caranya bagaimana? Kita ikuti. Misal hari ini adalah hari pertama, maka KB1 dan KB2. Kita akan meresum dan melihat materi di hari pertama di KB1, langsung saja kita klik ini. Ini kebetulan kalau saya sudah selesai, maka muncul selesai, sudah dinilai, tidak bisa merubah lagi, mengedit lagi. Selama belum dinilai, Bapak Ibu bisa mengganti atau mengedit. Kita lanjut, dibuka. Ini adalah yang awal, ini adalah materinya. Nanti di kolom deskripsi juga sudah saya downloadkan, sudah saya berikan link. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah mengupload resumenya. Tertampil seperti ini. Ini resume KB1. Untuk kembali ke KB2, langsung saja klik di sini, tugas resume akan muncul kembali ke awal. Ingat, kalau belum dinilai maka bisa diperbaiki. KB2 seperti biasa. Ini lanjut. Nah, ini KB2. Juga sudah saya downloadkan di tampilan deskripsinya seperti ini. Untuk mengupload resume hasilnya juga sama, di bawah materi ini nanti ada kolom untuk mengupload. Kebetulan ini saya sudah selesai ya, maka muncul nilai hasilnya seperti ini. Oke, ini tugas resumenya. Nanti kita bahas sejenak tentang KB1 itu seputar apa, KB2 itu seputar apa. Lembar kerja dalam meresum modul ada seperti ini Bapak Ibu.
terdiri judul modul, kegiatan belajarnya itu KB1, KB2 atau KB3. Refleksi bisa dilihat di sini ada 3 poin yang harus Bapak Ibu cermati. Yang pertama, konsep atau beberapa istilah dan definisi di KB itu. Ya, di sini bisa masukkan di kolom. Kemudian daftar materi yang sulit dipahami, silakan. Nanti bisa dibahas ketika mereview dengan dosen pembimbingnya. Yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi di materi yang ada beberapa poin berbeda dengan pemahaman Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu memahami satu kalimat misalnya, satu materi misalnya, kok berbeda dengan yang ada di modul atau materi, silahkan tuangkan saja di kolom tersebut. Ada miskonsepsi atau perbedaan. Loh, menurut saya seperti ini, kok di modul seperti ini ya, misalnya seperti itu. Bapak Ibu, untuk KB kegiatan belajar pertama ini perkembangan kebudayaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, disusul masa Utsman bin Affan, dan dilanjutkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Begini kurang lebihnya tentang materi menceritakan perkembangan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan dari sini cari poin penting-pentingnya saja. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada kurang lebih 45 halaman, tapi sebisa mungkin Bapak Ibu dalam resum jangan terlalu sedikit pun juga terlalu banyak. Cari poin-poin penting yang sekiranya perlu dikembangkan, ditulis, silakan saja. Kalau memang bisa menggunakan bahasa sendiri, alhamdulillah. Kalau memang toh kesulitan, ambil saja kalimat per kalimat dikopikan. Yang KB2 ada 41 halaman bercerita tentang perkembangan kebudayaan Islam melanjutkan Khulafaur Rasyidin tadi, Bani Umayyah dan disusul dari Abbasiyah. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu dipelajari sendiri. Nanti seperti apa? Silakan. Contoh seperti apa ketika resum bisa dilihat di kolom deskripsinya. Yang terpenting kembangkan Bapak Ibu tidak plagiat. Ini yang di kolom deskripsi hanya sekedar contoh saja. Lanjut untuk tugas berikutnya, tugas analisa bahan ajar. Ya, tinggal seperti tadi, kita klik analisa bahan ajar. Terlihat ada 1, 2, 3, 4, KB1, KB2, KB4. Mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Kita akan masuk di KB mana, kita akan masuk ke KB mana, sangat-sangat diperhatikan dengan baik-baik. Kita mulai. Lihat KB1, kita akan lihat di KB1 apa menjadi tugasnya seperti apa. Seperti ini, muncul seperti ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk video, link video sudah ada di kolom deskripsi. Jurnal 1 ataupun jurnal 2 juga sudah saya buatkan link di kolom deskripsinya. Perlu Bapak Ibu cermati, harus melihat instruksinya baik-baik yang bagian atas ini. Instruksinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan di kolom komentar seperti ini, atau Bapak Ibu membuat di Word dulu, kemudian baru dikopikan ke kolom komentar ini. Seperti itu ya. Ini sudah dinilai. Pun demikian, kalau KB mau mengerjakan tugas analisa bahan ajar KB2, klik kembali ke sini di analisa bahan ajar, diklik lagi.
tinggal dipilih KB berapa yang mau dikerjakan tugas analisanya. Ya, kita lanjut ke KB 2 langsung saja. Nah, seperti ini. Mohon diperhatikan, ingat-ingat lagi instruksinya sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik instruksi dari dosen. Sampai ke bawah. Ini contohnya saya saja. Jangan khawatir, tenang saja Bapak Ibu, sudah kami sediakan pula di kolom deskripsi contoh. Ini ada 3 pertanyaan, saya ambilkan 3 contoh jawaban. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengembangkannya nanti. Oke, itu analisa bahan ajar. Maka selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan di hari pertama tentunya mengerjakan tes formatif. Nanti di layar ini muncul modulnya apa, tema KB 1, 2, 3 atau berapa, durasinya berapa menit, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti ada tombol kerjakan, klik saja kerjakan. Skor akan muncul dengan seketika ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tes formatif. Selesai pasti akan muncul skornya. Oke, seperti itu. Ini tes formatif di hari pertama, ya tentunya KB 1 dan KB 2 materinya. Seperti itu, barangkali tugas-tugas dari Bapak Ibu semuanya di KB 1 dan 2 hari pertama. Dan ada lagi revisi. Jika memang belum dinilai dan diminta untuk revisi, segeralah untuk merevisinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau keluar langsung saja log on. Iya. Berikut tips dan trik pendalaman pengayaan modul SKI di hari pertama. Yang pertama, selalu meningkatkan rasa syukur karena kita sudah benar-benar memasuki tahapan PPG di awal ini. Terkesan memang sungguh melelahkan, tapi semoga lelah menjadi lelah. Yang kedua, sering Bapak Ibu untuk melihat kontrak belajar karena kita sering di awal belum terbiasa dengan kegiatan ini. Yang ketiga, saat meresum jangan terlalu sedikit pun juga terlalu banyak. Standar lebih baik ya 7 sampai 9 halaman kiranya sudah cukup, atau bolehlah 11 halaman. Yang keempat, pastikan Bapak Ibu sudah terdapat peta konsep atau mind mappingnya di resume Bapak Ibu semuanya sebelum mengupload ke LMS. Yang kelima, sebagai tip lagi, untuk mengerjakan tugas analisa bahan ajar, sebaiknya kerjakan dulu, diketik manual di Microsoft Word, bisa dipelajari dulu pertanyaannya bagaimana, jawabannya bisa di sketsa di Word-nya, baru kalau sudah yakin silakan di copy ke laman LMS komentar. Yang keenam, setelah Bapak Ibu sudah mengcopy di LMS kolom komentar, pastikan sudah terekam, data Bapak Ibu sudah ada di layar komentar tersebut, sudah tersimpan. Yang ketujuh, seperti biasa, tetap fokus, bermodal tulus, semoga mulus dan berakhir dengan lulus. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Jikalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman jika memang ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.